Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan, mensehatkan kita, memberikan kita kesempatan hingga kita kembali bisa berhadir, berkumpul, bertemu, berjumpa dengan tujuan yang sama, yaitu menggapai mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat serta salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya pengikutnya hingga yaumil kiamat. Di malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang yang berkaitan daripada bulan Sya'ban. Jadi kita akan meneruskan pelajaran kita fikih, melainkan kita membahas sedikit sesuatu yang berkaitan daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah termasuk bulan yang sangat agung, yang mana Sayyidatuna Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membanyakkan puasa di bulan lain terkecuali di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah sangat membanyakkan puasa di bulan Sya'ban. Bahkan di dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di bulan Sya'ban ini sebulanan. Jadi kita menghendak menurut Rasulullah bisa saja esok puasa sampai kita Ramadan 2 bulan Pak. Nah, bagus juga banyak puasa. Karena bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang sangat agung di dalam agama Islam. Dan pulang di dalam bulan Sya'ban ini ada beberapa kejadian peristiwa yang sangat bersejarah. Yang pertama yaitu turunnya firman Allah Ta'ala. Kalau ini bulan Rajab kan tidak diragukan lagi, karena bulan Rajab itu bulan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bulan Sya'ban yaitu bulan diturunkannya firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawat dan beri salamlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bulan Sya'ban ini adalah bulan memperbanyak sholawat. Nah, dalam hadis bahkan dikatakan, ujar Rasulullah, bulan Rajab itu syahrullah, bulannya milik Allah, maka dianjurkan untuk bertaubat. Bulan Sya'ban adalah syahri, ujar Rasulullah, bulanku, yaitu memperbanyak sholawat atas Nabi. Kemudian Ramadan syahrul ummati, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Quran. Kemudian di bulan Sya'ban juga ada sesuatu yang bersejarah, yaitu dipindahnya arah kiblat. Yang sebelumnya kiblat kita mengarah orang muslim bila sembahyang, arah tujuan kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian di bulan Sya'ban ini turun firman Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha awali wajhaka syatra masjidil haram. Ujar Allah Ta'ala, sungguh kami telah melihat seringnya menengadahkan engkau akan wajah engkau ke langit. Jadi Rasulullah rancak jangan ke langit, berharap supaya kiblat ini ke arah Makkah, tapi belum lagi perintah. Nah, kemudian ujar Allah Ta'ala, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan palingkan untuk engkau yang Muhammad kiblat yang engkau senangi. Kemudian ujar Allah Ta'ala, awali wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajah engkau arah ke Masjidil Haram, yaitu ke Baitul Ka'batul Musyarrafah.
Itu kedua. Jadi kemudian yang ketiga yang sangat bersejarah juga, di bulan Sya'ban ini turun kewajiban puasa bulan Ramadan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat-ayat yang turun di bulan Sya'ban dan menunjukkan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Nah, selain daripada bulan Sya'ban, sabulanan kayak itu lah. Di sabulanan bulan Sya'ban ini sunnah puasa, memperbanyak ibadah, puasa, bersolawat, segala macamnya. Kalau masalah solawat kada usah. Ada apa ngarannya, ada habis menceritakan tentang fadilat solawat. Karena banyak benar fadilat solawat. Tetapi di bulan Sya'ban ini ada rahasia yang sangat besar, yaitu nisfu Sya'ban. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, khamsu layalin, ada 5 malam, yustajabu, khamsu layalin yustajabu lahunna doa, dikabulkan oleh Allah Ta'ala bila berdoa. Jadi bulan Sya'ban ini di malam nisfu Sya'ban termasuk bulan yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi Abdullah bin Umar 5 malam jangan dihindari untuk berdoa. Pertama Lailatul Jumat, kemudian wa awwalu lailatin min Rajab, kemudian wa nisfu min Sya'ban, wa lailatul nisfi min Sya'ban, kemudian wa lailatul idain, 2 malam hari raya. Jadi 5 malam ini jangan sampai kita ada berdoa. Malam Jumat, malam awal Rajab sudah terliwat, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam 2 hari raya, hari fitrah lawan hari raya haji. Nah, sedangkan bulan nisfu Sya'ban di tahun ini pas bertepatan malam Jumat, insyaallah. Nah, jadi karena 2 macam, malam Jumatnya anak, kemudian malam nisfu Sya'bannya anak. Jadi berhikmat berdoa. Nah, khususnya di malam nisfu Sya'ban jangan sampai langgar kita pada diisi ketika gawian ibadah seperti membaca Yasin 3 kali. Jadi kayak itu juga lah. Membaca Yasin 3 kali, yang pertama dengan niat mudah-mudahan dipanjangkan umur, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan untuk bertaat. Yang kedua, diluaskan rezeki yang halal untuk memperoleh ibadah. Yang ketiga, dijauhkan bala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi 3 kali baca Yasin. Nah, kemudian ada yang seterusnya, ada orang sampai tasbih, menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban tadi. Kemudian ada juga nama hidupkan lawan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 2375 kali. Nah, karena dalam dalam coba bahwasanya kalau kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu dalam 2 menit itu dapat 100. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca, jangan putar-putar bentar aja, kalau juga nak, jangan juga lambat banget. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bisa tak esoknya tonton. Bisa kita tonton. Nanti nawan sederhana aja duduk, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, sederhana langkah itu dibaca itu sekitar 2 menit atau 3 menit itu 100. Berarti kalau 1000 berapa? 30 menit ya lah. Nah, 30 menit 1000 setengah jam. Berarti bilainya sajam 2000, berarti kurang lebih 2 jam setengah. Sajam setengah nih. Nah, setengah jam 1000, sajam 2000, kurang lebih tanggal 2 jam udah tuntung biar. Nah, ini apa fadilatnya, yaitu dijauhkan daripada bencana setahunan dan dijauhkan daripada auham. Auham itu keraguan di dalam kehidupan, ragu dalam masalah rezeki, ragu lawan masalah ketuhanan, keraguan. Nah,
Kemudian ada lagi fadilat dailah subhanahu gitu minadzalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya laqad kana du'a akhi Yunus ajiban awaluhu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhiruhu iqrar minadzam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ma da'a bihi mahmumun wala magmumun wala makrubun wala madyunun salata marratin fil yawm illa istajaba lahu. Ujar Nabi SAW di dalam hadis, sungguh adalah doa saudaraku Nabi Yunus itu sangatlah menakjubkan. Ujar Rasulullah, doa Nabi Yunus saudaraku itu sangat menakjubkan. Yang awalnya tahlil la ilaha illa anta dan pertengahannya tasbih subhanaka la ilaha illa anta subhanaka. Kemudian iqrar minadzam, pengakuan dari kesalahan, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 macam itu. Ujar Nabi SAW, nada bihi, tidaklah berdoa dengan doanya Nabi Yunus, mahmumun, orang yang duka cita, nang bisi permasalahan segala macam pikiran, duka cita. Kalau orang berduka, orang yang sedih, galau, banyak pikiran, usaha tidak ada manjur-manjur, hari hujan-hujan tidak pengenure, itu termasuk banyak itu bertahan. Pokoknya duka cita. Magmumun, orang yang sedih, nang tertimpa musibah, nang bejalan nang kada papacang tadang sar begitu nang kada pacang tarumpak nang kada wayah karaban pohon mama. Nah itu orang nang magmum. Kemudian makrub, orang nang kasusahan, menyangkai kesusahan duniawi. Nah kasusahan apa arahnya mencari usaha, lamar sini lamar situ, tidak ada cucuk terus, tidak Malaysia aja daun saurah. Nah orang lulus seorang pare tidak ada jujur gitu. Nah kasusahan, macam-macam kasusahan. Kemudian madyun, orang yang tali liat utang, ada tali liat utang ada tapi kada kita belum mau bayar aja, itu juga karena kada bagian dari utang. Nah hutang ada mau bayar, sandaan ada melunasi sampai tempo 2-3 kali udah orang datang ke rumah tempat ada mencumo. Makanya ajar Luqman Hakim kan jangan coba-coba menghutang, karena orang yang menghutang itu gelisah waktu malam, kemudian ketakutan waktu siang. Malam memikirkan hutang, ngalih guling, siang takutan, karena orang yang takut nang hutang lah tatamu lawan orang yang menghutangi takutan bertamu orang jauh, tata ingin di warung saat zaman lagi makan gitu kita takutan lah sampai temponya. Tatatai makan di warung nama hutangi anak bertambah gitu kita dulu ini anak bertambah ada iman perasa. Nah makanya dia Luqman Hakim dan anaknya jangan berutang makanya karena orang berutang itu gelisah waktu malam, kemudian takutan waktu siang. Kemudian ujar Nabi SAW, tidaklah orang yang magmum, makrub, madyun membaca 3 kali di setiap hari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terkecuali 38 oleh Allah Taala doanya. Nah, 3 kalinya mana? Jadi kan ada kata kamu baca 3 kali ya. Pagi kah terserah sembahyang subuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amun 3 kali. Jadi kalau terlambat, jangan terlalu lagi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bagus baca selain daripada bulan Syawal. Tetapi Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ujar Nabi SAW, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin. Sesungguhnya Allah itu mengampuni bagi seluruh orang muslim fitil kalailati, pada demikian itu malam. Jadi ibaratnya malam nisfu Sya'ban ini pengampunan besar-besaran. Jadi pembebasan besar-besaran dari Allah daripada orang-orang yang mempunyai dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala besar-besaran di malam nisfu Sya'ban.
di hadiah yang besar. Illa terkecuali beberapa orang ini kada diampuni dosanya kecuali taubat kembali kepada Allah sebelum nisfu Sya'ban. Likahinin bagi orang peramal atau menangguh. Nah meskipun umpama tuan guru maka harus bertobat di malam itu. Kenapa? Karena orang peramal ini hampir setengah berdusta. Orang peramal hampir setengah berdusta, tapi kadang-kadang berdusta karena mengira-ngira bang. Nah mama kano di mana nih tidak motor ulun hilang di mana andaknya bapak dah kada tahu ya seorang peramal udah. Nah jadi berapa lain yang menikah meni andaknya jar daerah di sana. Nah pas tabarong ada suka banget tuh nama ramal, alhamdulillah tabarong ada. Tabarong kadada jumlah kadada sudah kami cek di bihara kadada masuk barang nahanyar. Hujan silin kalambat jika mencari bahwa orang kadada dapat izin lah. Itu orang beramal tuh. Itu pasti sudah. Itu kan ada duitan kan, tapi kan. Nah, pokoknya bilanya dapat musibah hilang sabila motor hilang motor nang pertama napa nang pian gawe berucap inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ujar Nabi SAW, manis terja'a indal musibah ajarallahu minha wa akhraqallahu khairan minha. Siapapun yang mengucap inna lillah wa inna ilaihi rajiun ketika dapat musibah, maka akan diberikan pahala dengan musibah dan digantikan yang lebih baik daripada itu. Jadi kisahnya itu dahulu ketika seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah, bibinian yang sangat cantik, jelita, mempunyai salah seorang suami yang luar biasa, jadi baikkan, harmonis rumah tangga. Kemudian ketika peperangan maka terbunuh suaminya, maka ujar Ummu Salamah ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah demikian itu beberapa saat kemudian melamar pemuka-pemuka sahabat. Sahabat-sahabat yang besar melamar, semuanya ditolak. Jadi ujar Ummu Salamah ini, aku ada pernah melihat suamiku ini lebih abda di kota Madinah ini dibandingkan suamiku. Bahkan dalam riwayat itu mengatakan Sayyidina Umar pun melamar. Mohon maaf Umarnya ada awal. Karena lakiku itu para saku jangan bini harap pada ikam. Nah, ini para sabini ada penilaian kurang lah ini sini merasakan laki sini kan ada gantiannya. Nah kemudian ketika Rasulullah melamar, maka Ummu Salamah ini kadang lagi yang menolak. Kadang memadahakan lakiku baik pada pihak Rasulullah, karena Rasulullah sudah pasti paling baik. Madahakan Rasulullah laki paling baik pada Rasulullah, nah bisa keluar dari agama. Kemudian ujar Ummu Salamah, ya Rasulullah memang pian lebih baik daripada suami ulun. Tapi ya Rasulullah tidak kalau menerima pian karena ulun banyak anak. Ujar Rasulullah, anak ikam anakku. Ini orang bisa orang melamar anak ikam anakku. Caranya pun Rasulullah. Kemudian ujar Ummu Salamah, kalau itu bisa bagimu wahai Rasulullah, tapi satu yang tidak bisa. Kemudian dia Nabi Muhammad apa wahai Ummu Salamah? Ujar Ummu Salamah ini ulun ada di sifat penyemburuan. Ulun hati ada kuat, ada kayak bini pian yang lain. Mungkin berjalan dengan bini pian yang lain, maka hati ulun ini sakit. Siapa bini yang ada sakit? Laki berjalan dengan bini yang lain. Kemudian ujar Rasul, aku ada bisi doa yang mustajab. Aku doakan, nanti akan diangkat oleh Allah Ta'ala sifat penyemburuan di dalam hati ikam. Nah akhirnya didoakan oleh Rasulullah dikawini. Banyak bener orang sama mencari nafkah duanya itu ngalir mencari duanya itu kan ngandak orang dulu. Tapi Rasulullah jelas apa ada bisi doa namun mustajab bila doakan akhirnya dikawini oleh Nabi SAW. Akhirnya dapat nang lebih baik daripada suaminya ketika mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi napakah bila pian dapat musibah gitu dahulu, jangan menangis karena dulu, jangan mengucap jangan nah iya lagi bersumpah-sumpah ini gara-gara ikam abahnya ini kadang mengunci kadang menaikkan sepeda motor. Aduh saya dulu penting pertama kali dapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan juga di mikrofon lah kehilangan sepeda motor inna lillahi. Bilang siapa meninggal nih? Nah jangan juga. Nah
Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada khusus agen orang meninggal katanya. Tapi orang meninggal itu termasuk bagian dari musibah. Nah, harus diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya mengucapkan pertama kali lah lain kaum yang mau makan di mikrofon lah, yaitu ahlu baitnya, orang yang mendapat musibah. Nah, mengucap. Terkecuali nikahin peramal itu ada diampuni dosanya di malam nisfu Syaban. Jangan coba-coba belajar meramal, karena meramal tadi jurus setengah berdusta. Ausahirin atau menyantet tukang sihir. Bisa pada Tuhan Bahari atau apa bisa menyihir. Jangan menggawi sihir. Nah, karena sihir itu termasuk sesuatu yang sangat dilarang di dalam agama, menyihir orang supaya orang itu pada kawin. Nah, memang sihir ini jangankan di wadah kita sinilah, di Arab pun ada sihir ini. Nah, sihir ini memang ada gitu. Jadi ada orang Malaysia kawan pernah kawin, pada tahun juga ada nama gawi timbul malam pertama kada mau bergerak mau bawah musibah itu. Tiba kawin malam pertama ada mau oh buatnya bubat kemana-mana kan ada nama ada nama di ruang gawi itu nah hari kan banyak kayak orang anak akad aja setengah jam berangkat terpalu pada kaum terima nikahnya macam kayak orang bahari badu kemampuan. Memang ini kan dosa lagi nih, tinggalkan buang. Nah itu karena kayak pernikahan itu ibadah bukan untuk main-main. Nah, tinggalkan itu. Jangan bahari kalau janar dibetis macam-macam lu perajahan dak turun jarum di kopiah dan segala macam segera jangan diperbuat orang ya. Kesimpulannya tadi turun juga bismillahirrahmanirrahim baca bismillah tawakkalullah la haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udzubika an adilla awdal awazil banyak aja bacaan-bacaan sunnah juga. Kemudian al-musyahid atau orang yang bakal hiang bahasa singkingan, bahasa singgungan, bahuanan sampai sadar para pedang dalam nisfu sahabat. Tapi jangan juga anda kalau nisfu sahabat aja bahan dalam nisfu bukan hiang doang, janganlah. Artinya belajuran juga bila sudah bermaafan ampihan barawaan imbah nisfu sahabat seharusnya lagi memaafkan. Jangan kita berparatnya nisfu sahabat memaafkan dulu lah. Ini imbah nisfu kita mau lain. Kan karena kan itu. Jadi orang yang bakal hian yang menyimpan dendam itu juga harus bertobat. Kemudian mudmin khamrin, orang yang mengekalkan mabuk-mabukan. Minum khamar itu tua. Aku aja kada minum khamar kada aja. Menjinit benernya sama aja. Nah, pokoknya jenis-jenis yang maulah apa namanya otak ini ngatapi normal lagi, nah itu ada diampuni dosanya. Jadi topi miring dan sekelasnya, topi miring, apa ngarang-ngarangnya lah, gajah, limpuk, sabuk, nah itu dihilangkan. Aku aja kada minum kada, cuma menjual benernya makin karena menjual ini. Ini ada juga aku aja kada minum kada. Lagi wah ini kan naudzubillah min dzalik lah, jangankan baju nak karbitan ubet itu aja ada karbitan. Orang dari pelakunya bang, kami nih guru aja kayak bahan ada minum bubuhan jinit gitu. Datang salisnya, kami pegawai bangunan, kayaknya kan bayar aja bila cair penggajian kan. Jadi besalis juga ini sudah obat naga itu besalis ya pak. Jadi ini ada sebenarnya kan hendak ada jadi minum obat gitu, cuman ada datang lah sepeda motor. Jadi jebunnya kami kan ada berduit, kayaknya aja bila aja penggajian kita nyembah pembayaran. Jadi salis itu wajib. Kemudian yang terakhir akhir miwalidai, orang yang durhaka lawan kuitan. Jangan sampai durhaka lawan kuitan. Jangan sampai hilang desa lawan, jangan sampai hilang ingat bahwasanya kuitan ini asal wujud kita. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap remeh atau menganggap biasa saja bahwasanya kuitan itu harta yang paling mahal. Jadi yang paling larang harta kita di dunia bagi anak itu apa itu kita. Itu pengarang Maulid Habsyi kenapa luar biasa masyhurnya. Pengarang Maulid Habsyi itu sangat taat kepada orang tuanya. Bahkan
di dalam riwayat bahwasanya beliau itu setiap hari mencium betis hutan. Dan setiap hari menakuni umat sidin bila pian kada berduit hendak menjual ulun jual hak ulun budak pian. Saking taknya sidin menjual. Dan ulun dengar juga Habib Umar lah guruan kami saking taknya sidin menjual. Bila datang bepergian di mana atau datang di mana kemudian ada hadiah berian orang sebelum sidin bawa ke rumah sidin itu dibawa ke rumah ibu sidin ini aina hadiah orang berdataan agar pian kemudian ujian normalnya ada luar luar biasa mengkuitan yang luar biasa anak-anak luar biasa mengkuitan kita di sini mau nama aina hadiah orang buat ke kamar nak aja ada pahamnya kan kuitannya yang mana kuitan juga ada pahaman ini orang sama-sama harap banglah nah kuitan harap nang anak harap jadi sesuatu itu sinkron kan bagus makanya orang-orang jarang kan orang nang aulia itu kada keluar dari rumah aulia memang rumahnya itu rumah aulia sehingga mengeluarkan para aulia jadi apa ngarannya itu nomor kaitan bahwa malam nisfu Sya'ban. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kemudianlah puasa Sya'ban itu niatnya saja puasa esok hari daripada menunaikan sunnah bulan Sya'ban. Ada sarana disebut nisfunya. Karena seharusnya puasa di bulan Sya'ban ini sebulanan atau minimal 3 hari 13, 14, 15 puasa putih namanya. Nah, kemudian pulang sebelum pian betakon bolehlah puasa imbah nisfu. Nah, enak kan betakon sudah mendengar aja imbah nisfu aja kada boleh puasa imbah nisfu diharamkan puasa terkecuali 3 macam. Yang pertama orang yang bisi keadaan. Ya, ada juga orang yang berpikiran bulan Sya'ban ini penutupan buku kitab kan apa ngarannya catatan setahunan tuh ditutup di malam nisfu Sya'ban buka nang hanyar. Jadi hutang-hutang puasa kita jar di buku nang kada dulu udah buku hanyar nang hanyar kada delengke ada kita ada lah. Nah jadi buku nang kada hulu itu ditutup tapi nang hutang-hutang pindah pulang ke buku nang hanyar. Nah jadi kada hawa nya ada semalam orang bertakon itu di pembelajaran anu gure so mendengar aja jaga kawanan artinya nisfu Sya'ban ini kan penutupan buku nih buka buku nang hanyar nutak nang baru. Jadi dia keadaan-keadaan kita nang tadi dulu tuh di buku nang lawas tuh kan begini di buku hanyar biasa nutaknya jerulun kada tuh nutak nang hari ditutup tapi nang hutang-hutangnya dipindah orang pulang nutak nang baru. Nah, jadi tetap catatannya ada hutang. Nah kayak bibinian nang belum tonton kada puasa hendak masuk bulan Ramadan di kada. Kenapa? Karena bilenya tadi waktu bulan Ramadan belum dikabak kayaknya imbah puasaan wajib bayar samut setiap hari puasa. Itu bila tak ulang setahun, bila tak 2 tahun 2 mut, bila tak 3 tahun 3 mut, bila 4 tahun 4 mut, mau 50 tahun bang 50 tahun 50 mut sehari. Nah sudah banyak benar anunya adaannya. Jadi boleh puasa imbah nisfu Sya'ban bagi 3 orang. Orang yang bisa keadaan mengada puasanya, artinya puasa wajib boleh. Nadar, qada. Kemudian yang kedua orang nang bisi amalan Senin Kamis umpama Senin Kamisnya puasa, Senin Kamis puasa. Bulan apakah hanya puasa? Kemudian masuk bulan Sya'ban imbah nisfu bang boleh hanya puasa Senin Kamis boleh. Kenapa? Karena itu amalannya. Kemudian yang ketiga nang boleh orang nang menyambung puasa dengan yang sebelumnya. Orang nang puasa 15 boleh puasa 16. Orang nang puasa di 16 boleh puasa 17. Nang puasa 17 boleh puasa 18. Timbul 19 kada puasa 20 haram, ada boleh puasa. Nah, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah aja juga kada boleh. Umpamanya 15 nisfu Sya'ban puasa. Ada hari ke-16 ada puasa sunnah boleh aja masih. Kemudian 17 timbul kada puasa. Hari ke-18 hendak puasa kada boleh lagi puasa sunnah hukumnya haram. Nah, itu masalah